Ya, puji Tuhan. Shalom semuanya, baik yang di Facebook saya maupun yang di Instagram, ya. Yang sudah join, mohon kasih tahu dengan kasih tanda jempol atau kata-kata Shalom, ya. Hari ini hari Minggu, kami sudah ibadah yang kedua. Bagaimana dengan di gereja tentunya? Bagaimana dengan Bapak Ibu sekalian? Ya, mungkin ada beberapa yang gerejanya sudah mulai duluan, tetapi ada juga yang gerejanya memang belum mulai, ya, memang belum mulai. Nggak apa-apa. Kita ibadah di rumah dalam kondisi pandemi seperti ini memang akan lebih bijaksana, ya. Nah, hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dari Yohanes pasal yang keempat tentang percakapan Tuhan Yesus dengan seorang perempuan Samaria. Tapi saya tidak membahas semuanya, saya tidak membahas semuanya. Saya hanya akan memberikan beberapa hal aja, ya. Ada kita baca beberapa dan kurang lebih ada 2 poin lah yang saya mau sampaikan pada hari ini. Jadi singkat saja, ya, singkat saja. Oke, Yohanes pasal yang keempat itu kita mulai ayat yang ke-19, ya. Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-19, demikian firman Tuhan. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kami menyembah apa yang tidak kami menyembah, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mengendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ya, saudara-saudara sekalian, jadi itu percakapan Tuhan Yesus dengan seorang perempuan Samaria. Nah, pada masa itu, saudara-saudara, dan juga masa sekarang, eh, penyembahan itu harus di tempat tertentu dan dengan metode tertentu. Penyembahan itu dengan di tempat tertentu dengan metode tertentu yang kita sebut sebagai nama liturgi lah ya. Sekarang tuh liturgi namanya. Kalau di bangsa Israel dia datang, dia harus mempersembahkan binatang yang paling miskin yang burung tekukur, dia persembahkan sebagai korban penghapus dosa, penghapus salah dan lain sebagainya. Dan itu hanya ada di bait Allah, ya, hanya terjadi di bait Allah. Jadi kemudian terjadi keributan antara orang Samaria dan orang Israel. Ini sejarahnya ribuan tahun yang lalu. Dan waktu itu kerajaan pecah dua, zamannya anak daripada Salomo. Ketika Salomo berbuat dosa, ya, selamat bergabung Coach Alung, bocah Cirebon, selamat bergabung. Ya, jadi pecah dua, kerajaannya pecah dua, dan dua suku ikut keluarga Daud, 10 suku ikut yang lain, dan mereka menjadikan Samaria sebagai ibu kotanya, ya. Samaria sebagai ibu kotanya, sementara yang Israel tetap Yerusalem. Dan orang Samaria membuat juga penyembahan seperti di Bait Allah di Yerusalem, karena rajanya berpikir, wah, ini bahaya nih, ya. Kalau semua 10 suku ini tetap beribadah di Yerusalem, maka bisa-bisa mereka terpengaruh. Jadi mereka bikin juga sebuah penyembahan lain di Samaria. Nah, saudara-saudara sekalian, eh, orang Yahudi tetap berkata bahwa penyembahan itu di Yerusalem, di Bait Allah, bukan di tempat lain. Jadi dengan cara demikian mereka menisbikan atau mereka mengecilkan atau bahkan tidak mengakui sistem penyembahan yang dilakukan oleh orang-orang Samaria, saudara-saudara. Ya. Nah, oleh karena itu perempuan ini berkata, kami menyembah ya di gunung ini, tapi kamu bilang di Yerusalem gitu. Lalu Tuhan, karena itu pemahaman keduanya. Bagi orang Samaria ya di Samaria bisa menyembah, tapi buat Yahudi menyembah itu harus di Yerusalem. Dan Tuhan Yesus merevolusi ini semua. Dia katakan, wahai perempuan, nanti kamu akan tahu bahwa kita akan menyembah bukan di gunung ini dan juga bukan di Yerusalem, tapi dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mengendaki penyembah-penyembah yang demikian. Nah, saudara-saudara, yang pertama yang saya mau sampaikan adalah begini, saudara-saudara. Ya, bagaimana? Pernah nggak pikir bagaimana seandainya jika penyembahan atau ke gereja itu berada di tempat-tempat tertentu?
Contohnya ya, kalau kita ke gereja belum sah kalau belum misalkan bait Allah yang kita ada di Papua. Contoh lah bait Allah yang di Papua, saudara-saudara. Itu ongkosnya juga mahal dan jauh sekali, saudara-saudara ya. Jauh sekali. Karena pada masa itu orang-orang di sana, mereka kalau mau menyembah pada hari-hari tertentu, mereka harus datang ke Yerusalem. Ingat ketika Tuhan Yesus di bait Allah, saudara-saudara yang umur 12 tahun di bait Allah, itu mereka orang tuanya jalan dari jauh, saudara-saudara, terus untuk dengan rombongan untuk beribadah di Yerusalem. Nah, bayangkan kalau Yerusalem kita Papua, atau Yerusalem kita itu kota Wuhan di Cina sana. Tentunya akan jadi berabe sekali, saudara-saudara ya, karena kita nggak pergi yang nggak beribadah, tapi kita mau pergi juga kita takut karena corona gitu ya. Dan tentunya tidak demikian ya, berat ongkos dan juga kita takut. Nah, Tuhan Yesus merevolusi makna penyembahan, bahwa penyembahan itu bukan masalah lokasi, bukan mengenai tata cara, tetapi mengenai pengenalan akan yang disembah. Nah, pengenalan akan yang disembah lebih penting daripada proses penyembahan itu sendiri, saudara-saudara. Karena begini, dari pengenalan akan Bapa lah, pengenalan akan yang disembah lah, kita akan mengetahui secara komprehensif apa itu menyembah, bagaimana itu menyembah. Karena jangan-jangan kalau kita nggak kenal dia, kita menyembah dengan tata cara, dengan liturgi tertentu yang sudah dipatenkan dan tidak boleh berubah. Jangan-jangan yang disembah nggak suka dengan cara penyembahan demikian, saudara-saudara. Cuman kita melakukan aja, padahal dia nggak suka. Tapi kalau kita mengenal siapa dia, kita tahu apa yang dia suka dan dia tidak suka. Kita tahu isi hatinya. Ya, saudara-saudara ya. Nah, COVID ini juga merevolusi makna penyembahan kita sebetulnya. Selama ini kita di gereja, tapi sekarang bisa di rumah dengan Zoom, saudara-saudara. Dan ini merubah, benar-benar merubah atau merevolusi atau mendisrupsi cara kita beribadah, saudara-saudara. Mendisrupsi cara kita beribadah dengan adanya COVID ini, saudara-saudara. Mungkin kita ke depan akan bertanya, masih perlu kasih ke gereja? Kalau nanti udah oke gitu, masih perlu kasih ke gereja? Masih perlu kasih ke gereja? Karena kan menyembah juga bisa di rumah. Buktinya waktu COVID boleh. Ya kan, kenapa sekarang nggak boleh? Itu bisa sangat mungkin timbul pertanyaan-pertanyaan demikian untuk orang-orang yang memang nggak mau ke gereja. Mereka lebih enjoy, mereka ibadah melalui Zoom, saudara-saudara. Kami sudah mulai ibadah 2 minggu berturut-turut di gereja, memberanikan diri tentunya dengan jumlah terbatas, saudara-saudara, dengan physical distancing yang memang ketat sekali kami atur di gereja. Gereja disemprot sebelum dan sesudah ibadah, kami semprot, dicek suhu tubuhnya dan cuci tangan dan lain sebagainya. Ya, itu pun nggak semua jemaat mau ikut. Ya, yang tua-tua memang yang berusia lanjut usia kami tidak izinkan ibadah di gereja. Tetapi buat yang muda-muda pun yang sebenarnya boleh ke gereja pun masih banyak yang mereka nggak berani ke gereja juga. Dan it's okay gitu, kita nggak bisa paksa juga. Karena toh mereka juga dengar firman di rumah gitu. Nah, Tuhan Yesus merevolusi juga bahwa nanti penyembahan itu bukan masalah tempat, bukan masalah lokasi, bukan masalah tata caranya. Oh, pertama harus begini. Pertama masuk lagu lambat, 3 lagu cepat, 1 lagu lambat, lalu firman Tuhan, lalu pengumuman, 1 lagu cepat, kemudian kolekte, lagu lambat dan ditutup, saudara-saudara. Ya, nggak begitu sebetulnya penyembahan itu. Melalui percakapan dengan perempuan Samaria ini, Tuhan Yesus berkata bahwa penyembahan itu bukan masalah lokasi, melainkan pengenalan akan yang disembah. Dia berkata, kamu menyembah yang tidak kamu kenal, kami menyembah yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Israel, saudara-saudara. Ya kan? Keselamatan datang dari bangsa Israel. Dari bangsa Yahudi, dia bilang. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, kok dia bisa yakin keselamatan dari bangsa Yahudi? Apa maksud Tuhan Yesus ini gitu? Karena dia ngomong tentang kamu menyembah yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Ini sebuah kalimat yang sangat merevolusi sekali. Seharusnya kalau kita tanyakan gini, kita ke gereja setiap hari Minggu, kita ibadah setiap hari Minggu, kenal nggak dengan yang kita sembah? Kenal nggak dengan Tuhan yang kita sembah? Kenal nggak dengan sosok pribadi yang kita sembah? Jangan-jangan kita datang hanya ter-attach dengan liturgi, kita mendengarkan khotbah, saudara, cerita tentang Tuhan yang tidak pernah kita alami. Jadi Abraham Maslow pernah berkata bahwa kekristenan itu apa? Kekristenan itu adalah orang-orang yang menceritakan ya hal-hal yang mereka tidak alami
kepada orang yang juga tidak mengalami pengalaman-pengalaman tersebut. Jadi apa itu Kristen? Kristen adalah orang-orang yang menceritakan pengalaman-pengalaman yang mereka tidak alami kepada orang-orang yang juga tidak mengalami pengalaman-pengalaman tersebut. Artinya tong kosong nyaring bunyinya bercerita kepada orang yang juga tong kosong nyaring bunyinya, saudara-saudara sekalian. Ya, nah ini sebuah revolusi penting, saudara-saudara, yang Tuhan katakan. Kata di sini, kata mengenal di sini adalah katanya eido, dari kata eido, saudara-saudara ya. Kata eido, ya. Nah, kata eido itu, saudara-saudara, kata kenal di sini dari bahasa Yunani eido, yang bermakna melihat dengan mata batin, mengetahui dari sisi persepsi mental. Jadi begini, mengenal di sini, saudara, kata eido ini kurang lebih begini, saudara. Kata mengenal itu, saudara, ada mengenal secara daging. Ada secara daging gini. Saya lihat perawakannya, kayaknya saya kenal ini orang. Misalkan ada orang dari belakang ya, saudara-saudara ya. Dari belakang kita lihat, dari belakang ini orang saya kenal ya. Saya pernah tahu ini orang gitu ya, saudara ya. Lalu dia nengok, oh iya benar teman saya. Cuman ngomong doang. Tapi ada lagi pengenalan yang kedua, itu pengenalan secara mental, pengenalan secara batin ya. Saudara-saudara, jadi kita tahu dia siapa, bukan kenal dia siapa, tapi kita tahu dia siapa. Karena apa kita bisa kenal? Karena bergaul, kita tahu karakternya seperti apa, kita tahu kebiasaan seperti apa, kita merasa nyaman dengan dia. Seperti seperti Daud dengan Yonatan, maka berpadulah jiwa Yonatan dengan Daud. Kata berpadu di situ, saudara-saudara, itu berbicara bahwa ada hubungan kontak batin. Nah, itu kenal yang lebih dalam daripada hanya sekedar persepsi mata. Ini bicara mengenai batin. Nah, masalah gini, kadang-kadang kita menyembah Tuhan yang kita tahu di sini, ya. Kata saudara saya, amang saya, refleksi ke jemaat Smyrna, betul sekali. Ya, terima kasih untuk Bapak Notaris yang luar biasa baiknya ya. Ini sahabat saya luar biasa. Oke, jadi saudara-saudara sekalian, kita kenal secara logika, tapi kita tidak ada punya hubungan batin gitu. Ya, tidak punya hubungan batin. Saudara-saudara, mengenal Tuhan itu tentunya dari baca Alkitab, kita belajar teologi, baca buku-buku teologi, kita bisa tahu tentang Tuhan. Tetapi jangan lupa bahwa ada hubungan hati, saudara-saudara. Ada hubungan hati. Kalau saya tulis biografi, Anda baca biografi saya, Anda mungkin bisa tahu saya, tapi Anda tidak mungkin kenal saya tanpa bergaul. Ya kan, kata bergaul. Jadi itulah eido. Nah, Tuhan Yesus merevolusi makna penyembahan dan pengenalan akan Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan Yesus merevolusi ini. Dia bilang pada perempuan itu, tahu nggak, nanti kita menyembah bukan cuma di gunung ini gitu. Kamu menyembah yang kamu tidak tahu, kami menyembah yang kami tahu, saudara-saudara. Jadi penyembahan itu apa revolusi Tuhan? Penyembahan bukan masalah lokasi, melainkan pengenalan akan yang disembah. Kenapa demikian? Karena Tuhan menghendaki hubungan, saudara-saudara. Tuhan tidak menghendaki orang yang mengikuti dia tanpa mengenal dia. Tuhan itu pengen jemaatnya kenal dia. Karena dari kenal Tuhan lah, maka firman-Nya bisa masuk. Firman yang dari Logos itu bisa menjadi rema di sini, Bapak Ibu. Ya kan? Nah, oleh karena itu berusahalah untuk kenal Tuhan. Berusahalah untuk mengalami lawatan Tuhan, mengalami zaman Tuhan secara pribadi. Karena dia hidup dan dia bisa dialami secara nyata kepada kita. Dikatakan bahwa, kemudian di ayat 20 dikatakan bahwa keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Nah, begini, Tuhan itu kan sesuatu yang misterius. Dia ada di atas, di tempat tinggi. Kita nggak tahu dia bagaimana, kita nggak bisa lihat dia seperti apa, kita nggak bisa lihat, saudara-saudara, because dia sangat tinggi dan sangat penuh dengan kemustahilan, dengan ya, kemustahilan tuh bisa kenal dia, dengan penuh dengan kemuliaan, saudara-saudara. Jadi nggak ada seorang pun katanya bisa melihat Tuhan. Nah, kemudian Tuhan Yesus bilang gini, keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Apa maksudnya? Sebenarnya Tuhan sedang merujuk kepada dirinya sendiri. Melalui akulah kamu kenal siapa Bapa. Itulah jawaban Tuhan kepada Filipus di Yohanes pasal 14 kalau nggak salah, 15 atau 13 gitu ya. Dikatakan, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami dan itu sudah cukup bagi kami, gitu katanya ya. Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami dan itu sudah cukup. Tuhan bilang, Filipus, setelah sekian lama kamu ikut aku, masa kamu nggak tahu sih, barang siapa sudah melihat aku, dia sudah melihat kepada Bapa. Jadi saudara-saudara, bagaimana kita bisa mengenal Tuhan? Nomor satu, melalui Tuhan Yesus, saudara-saudara ya, melalui Yesus Kristus. Nah, perhatikan sekali, penyembahan itu bukan masalah lokasi, melainkan pengenalan akan yang disembah, saudara-saudara. Bukan masalah lokasi, tapi pengenalan akan yang disembah. Karena Tuhan sudah buka dirinya. Nah, Tuhan merevolusi makna penyembahan ini, saudara-saudara ya. Dan pengenalan akan Tuhan ini setidaknya ada dua hal. Saya mau sampaikan dua hal aja, saudara-saudara ya.
Dua hal saja. Pertama, penyembahan bukan masalah lokasi atau tata cara, melainkan pengenalan akan Bapa melalui dirinya. Siapa dirinya? Melalui Tuhan Yesus Kristus. Nah, Tuhan tuh muak dengan penyembahan hanya sejauh lip service. Sebagaimana yang dikutip Tuhan Yesus dari Yesaya 29 ayat 13 bilang seperti ini, saudara-saudara. Ini adanya di Matius 15 ayat 8 sampai 9. Aslinya dari Yesaya 29 ayat 13. Tuhan bilang begini, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Saudara-saudara sekalian, waktu kita menyembah Tuhan di dalam ibadah, apakah benar-benar kita mengenal yang kita sembah, ataukah hanya sebuah lip service, saudara-saudara? Pujian terbaik diberikan oleh orang-orang yang mengenal kita, bukan oleh orang-orang yang tidak kenal kita, yang tidak tahu kita. Mereka hanya tahu kita di mimbar. Ya, saya hamba Tuhan, ada orang-orang yang menggemari saya, ada orang-orang yang suka dengan saya, tapi mereka hanya kenal saya di mimbar, saudara-saudara. Tapi ada istri dan anak-anak saya yang mengenal saya dalam kehidupan sehari-hari di bawah mimbar. Buat saya, pujian yang paling berharga adalah yang keluar dari mulut mereka, yang mereka sematkan kepada saya. Kenapa? Karena mereka mengalami saya, mereka melihat saya, mereka berinteraksi dengan saya, saudara-saudara. Jadi itu, pujian itu sangat berharga sekali buat saya. Nah, pujian itu saya nggak bisa tuntut dari mereka, itu harus secara sukarela mereka berikan. Nah, ketika mereka memuji, pujian mereka itu berdasarkan pengalaman bersama dengan saya. Sementara kalau kita ke gereja, saudara-saudara, kita menyembah Tuhan berdasarkan lagu-lagu yang dihafalkan. Dan itu bukan pujian, Bapak Ibu. Bukan pujian. Pujian itu harus keluar dari hati. Berdasarkan apa? Berdasarkan pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Nah, biasanya kita mengalami Tuhan melalui apa? Melalui yang namanya krisis. Di dalam krisis lah Tuhan menyatakan dirinya biasanya, saudara-saudara. Ya, krisis itu terjadi memang bisa karena kesalahan kita, tapi bisa juga karena memang Tuhan sengaja membiarkan krisis datang. Dia mau menyingkapkan dirinya kepada kita, satu pengenalan yang baru. Begini, biasanya dalam krisis ada dua yang tersingkap. Perhatikan, di dalam krisis ada dua yang tersingkap. Yang pertama ada karakter kita tersingkap waktu kita menghadapi krisis. Dan itu yang Tuhan maksudkan. Maksudnya gini, Tuhan pengen kita melihat siapa kita di tengah-tengah krisis. Biasanya kekurangan-kekurangan kita, saudara-saudara. Hal-hal yang belum dipulihkan, hal-hal yang tersembunyi, yang tersimpan rapat di dalam jiwa kita, yang entah sengaja atau tidak sengaja kita sembunyikan. Dalam krisis tiba-tiba itu muncul, memimpin, tiba-tiba hal itu mendrive diri kita. Kita muncul apa? Kita ketakutan, marah-marah, ngomel, segala macam. Tiba-tiba itu muncul, saudara-saudara. Dan Tuhan mau lihat, tuh, itu dia tuh. Kamu tahu gak? Itu dia tuh. Itu kamu tuh. Kamu tuh seperti itu, gitu. Ya, supaya kita mengalami diri sendiri. Jadi kita tahu, oh, saya lemahnya di sini ya. Saya ngerti sekarang. Ternyata saya tuh kurang percaya ya sama Tuhan ya. Saudara-saudara, suatu hari saya bertahun-tahun yang lalu pernah mengalami satu perkara yang sulit buat saya ya. Sulit buat saya. Saya butuh uang waktu itu untuk satu keperluan, dan saya berdoa, saya percaya Tuhan akan tolong saya. Dan ternyata nggak kejadian, saudara-saudara. Artinya gini, saya bilang, Tuhan, orang Kristen tuh nggak boleh berhutang, harus memberi hutangan. Tapi kalau berhutang enggak deh, gitu. Dan saya harus berhutang, saudara-saudara. Dan pokoknya intinya Tuhan nggak tolong lah gitu. Saya merasa Tuhan nggak tolong. Saya itu jadi dingin sama Tuhan, terus terang. Jadi saya bilang gini, Tuhan, saya ini kurang rajin apa ya? Jujur, kurang rajin apa ya? Saya ini kurang setia apa ya? Am I not holy enough? Am I not diligent enough for you? I just need just a little bit money, just a little money, not much, just just a little money. Bukan uang besar, uang kecil. Kenapa Tuhan nggak tolong saya ya? Sampai akhirnya suatu hari saya bertobat, saudara. Nggak lama saya bertobat. Di situ saya menyadari begini. Rupanya selama ini saya berpikir bahwa ketika saya rajin pelayanan, saya hidup benar, itu saya seperti memiutangi Tuhan gitu. Tuhan punya utang sama saya. Jadi ketika saya butuh pertolongan, sudah sepatutnya, sudah sewajarnya Tuhan tolong saya. But it doesn't work that way, saudara-saudara. Itu nggak seperti itu sebetulnya. Kenapa? Karena gini, korban terbesar yang Tuhan berikan kepada saya adalah salib.
Jadi kalau salib aja dia berikan kepada saya, seharusnya saya sudah kamsia-kamsia, sudah terima kasih, terima kasih. Masa gara-gara hal kecil saya bersungut-sungut ke surga? Itu kan nggak pantas, saudara-saudara. Nah, di situ saya bertobat untuk mengasihi Tuhan bukan karena mujizatnya, mengasihi Tuhan bukan karena pekerjaan tangannya, mengasihi Tuhan karena siapa adanya Dia. Allah yang Maha Kuasa, penuh cinta, kasih, dan rahmat buat saya. Nah, Tuhan singkapkan itu melalui apa? Melalui krisis. Jadi melalui krisis yang pertama Tuhan singkapkan siapa kita. Yang kedua yang dia singkapkan adalah siapa dia, saudara-saudara. Akhirnya kita mengenal, oh iya Tuhan tuh Maha Kuasa. Oh iya benar, Tuhan tuh pemelihara ya. Melalui krisis inilah saya belajar bahwa Tuhan tuh memelihara hidup saya ternyata. Melalui krisis inilah ternyata saya belajar Tuhan tuh tidak pernah meninggalkan saya. Selama ini saya pikir Tuhan gak tolong saya. Selama ini saya udah ketakutan setengah mati. Tanpa sadar saya sudah menuhankan uang saya. Karena uang gak ada, saya pikir, aduh hidup celaka. Padahal ada Tuhan loh yang tolong saya loh. Buktinya sekarang ekonomi saya gak sebagus dulu, tapi tetap bisa makan. Tuhan pelihara. Nah, kita kenal Dia sebagai Allah yang memelihara, sebagai Allah yang imanen, Allah yang memelihara. Dari mana? Melalui krisis. Jadi kita krisis menyingkapkan siapa kita melalui respon yang kita berikan, dan juga menyingkapkan siapa Tuhan, saudara-saudara. Ya, jadi disitulah kita mengenal Tuhan, dan sebenarnya itulah penyembahan. Itulah penyembahan. Kenapa? Karena melalui krisis lah waktu kita belajar mengenal diri kita mengakui kekurangan kita, lalu kita memperbaiki diri kita. Itulah penyembahan, saudara-saudara. Karena tambah lama tentunya kita akan semakin menyerupai Kristus. Karena akan ada penyingkapan, kekurangan diri yang Dia singkapkan, yang Dia kasih tahu sama kita. Lalu dengan bantuan Roh Kudus dan niat tulus untuk berubah, perlahan-lahan kita akan semakin menyerupai Kristus. Itulah penyembahan. Semakin dalam kita dengan Tuhan, kita akan semakin kenal Dia, tapi kita juga semakin kenal diri kita. Sebenarnya pengejaran Tuhan adalah juga pengejaran akan diri sendiri. Kita kenal siapa kita, terutama kelemahan-kelemahan kita, di mana kita masih payah, saudara-saudara. Dan itu memang butuh waktu lama, nggak sebentar. Makanya penyembahan itu seumur hidup, saudara-saudara. Sampai akhirnya kita semakin menyerupai Kristus tentunya, ya. Nah, jadi Tuhan tuh muak dengan penyembahan yang cuma lip service, saudara-saudara. Ke gereja haleluya, haleluya, judi mah jalan terus, saudara-saudara. Haleluya, haleluya, dagang egois, tukang nipu. Ya kan? Utang gak bayar, dagang barang jelek dibilang bagus, saudara-saudara. Ya kan? Apalagi yang dagang-dagang online nih, perhatikan dagang online. Bilang barang bagus, kirim jelek barangnya. Yang penting laku, ngabisin stok. Aduh, itu gak bagus, saudara-saudara. Sementara di gereja haleluya, haleluya, puji Tuhan. Ya kan? Tapi kelakuannya nol besar. Tuhan bilang, kamu bukan orang yang mengenal aku. Kalau kamu mengenal aku, kamu kan gak akan seperti itu. Iya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kadang-kadang orang tuh begitu jahatnya. Perhatikan dari mana kita tahu orang jahat. Mulutnya. Saudara, coba perhatikan gini. Kalau ada dua orang berantem ya, siapa yang benar, siapa yang salah? Gampang nilai sebetulnya. Yang paling banyak ngomongin kejelekan orang, dia jahat sebetulnya. Karena hanya orang jelek yang ngomong kejelekan. Dari perbendaharaan kita itu akan keluar dari mulut kita. Karena semua kejahatan asal dari hati. Kalau orang tukang ngomongin orang, ngegosipin orang, ngejelek-jelekin orang, memang hatinya jelek. Katanya Kristen. Katanya kenal Tuhan. Kenapa jahat? Kenapa jahat coba? Kenapa mulutnya jahat? Kenapa suka ngomongin orang? Padahal katanya Kristen, sudah lahir baru, tapi masih jahat. Bertobat, saudara-saudara. Bertobat. Butuh proses memang. Waktu kita bertobat, yang dikalahkan itu bukan setan, tapi ini kita, ego kita. Maka pembunuhan terbesar dan pembunuhan tersulit adalah pembunuhan ego sendiri. Ada satu meme yang saya baca tuh keren sekali. Dia bilang gini, kalau Anda mau bunuh diri, bunuhlah diri yang Anda tidak sukai. Ya, saya sudah lama bunuh diri, dia bilang, membunuh orang yang tidak saya sukai. Siapa tuh? Diri yang tidak sukai. Kalau dia egois, dia bunuh dirinya egois itu, saudara-saudara. Maksudnya bukan bunuh diri beneran lalu gone dari dunia ini, bukan. Tapi sebenarnya itu bicara mengenai mengganti karakter ya gitu ya, merubah karakternya gitu. Perhatikan aja Bapak Ibu, perhatikan aja. Karena mulut akan menyingkapkan orang gitu, menyingkapkan siapa dia. Kalau dia ngomong kejahatan terus sama orang, negatif terus sama orang, emang hatinya busuk. Itu bukan Kristen, belum bertobat. Bayangkan dari mulut yang sama menyembah Tuhan, tapi dari mulut yang sama keluar kutuk dan sumpah serapah. We are not on the cursing business, we are on the blessing business. That is why you must bless. You must give blessing. Because we are not on the cursing business, we are in the blessing business. Oke? Nah,
Tuhan atau Bapa rindu setiap manusia mengenal dirinya. Mengenal dirinya. Kenapa demikian? Yohanes 17 ayat 3 bilang begini. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Hidup benar, kehidupan itu, saudara-saudara, hidup yang kekal itu ada dalam pengenalan akan Bapa, pengenalan akan Bapa melalui Yesus Kristus, saudara-saudara. Karena apa? Semakin kita mengenal Bapa, perhatikan ini prinsip. Semakin kita mengenal Bapa, semakin kita mengenal diri kita sebetulnya. Karena semakin kita menyembah Dia, semakin kita antusias ikut Dia, semakin kita radikal ikut Dia, maka Roh Kudus tuh pasti akan ada penyingkapan-penyingkapan yang disingkapkan dalam diri kita. Biasanya melalui krisis, saudara-saudara, melalui pemahaman-pemahaman. Ya, pemahaman nanti muncul di hati kita, kamu tuh begitu, kamu itu begitu, kamu ini begini. Dan kalau kita mau jujur, itu betul, itu diri kita yang kurang baik, yang harusnya kita benahi perlahan-lahan. Saudara, kita benahi satu persatu, kita benahi, sehingga semakin hari kita semakin menyerupai Kristus. Jadi perjalanan penyembahan kepada Tuhan, pengenalan akan Tuhan juga adalah pengalaman, perjalanan mengenal diri kita. Perjalanan penyingkapan akan Allah dan karakternya, Tuhan dan karakternya, juga adalah sebuah perjalanan penyingkapan kita dan karakter kita. Itu gak bisa dibuang. Karena Dia sempurna, kita ikut Dia, mengiring Dia, kita akan melihat pencocokan diri kita. Oh, saya gak cocok di sini. Oh, saya harusnya begini, saya gak cocok di sini. Dan kita harus mencocokkan diri. Ada hal yang harus kita buang, kita harus ikuti karena Dia yang sempurna. Dan semakin kita ikut Dia, semakin kita menguduskan diri kita, semakin kita mencocokkan diri kita dengan standar ilahi, maka kehidupan mengalir. Kehidupan mengalir. Karena kita akan semakin meninggalkan dunia, semakin meninggalkan ego kita, semakin meninggalkan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau cuman, karena gini, ada hal-hal, saudara-saudara, ini gini, ayat firman Tuhan bilang gini, Tuhan tuh menyukai kebenaran dalam batin. Maksudnya apa kebenaran dalam batin? Karena gini, saudara-saudara, perhatikan ya, pohon itu jarang menyembunyikan buahnya. Pohon selalu memunculkan buahnya. Kenapa? Karena buah itu adalah kebanggaan si pohon. Kebanggaan si pohon. Jadi dia tunjukkan kemana-mana, ini buah saya, ini durian saya, ini mangga saya, ini jeruk saya, ini anggur saya. Dia tidak sembunyikan buahnya. Dia munculkan buahnya, saudara-saudara. Karena buah ada kebanggaan si pohon. Tujuan kenapa dia tanam, destinasi daripada keberadaannya. Itu buah. Tapi kebusukan selalu disembunyikan. Tapi yang namanya busuk tetap berbau menyengat dan gak enak, saudara-saudara. Gak enak. Kadang-kadang gini, kebusukan itu disembunyikan dengan cara apa? Tutur kata yang halus, shalom, hatinya penuh kejahatan. Dengan perbuatan baik memberi, saudara-saudara. Tapi sebenarnya dia sedang melayani diri sendiri. Dia sedang melayani egonya sendiri. Terlihat pelayanan keren, melayanan di mana-mana. Tapi sejujurnya, benarkah Anda melayani Tuhan, atau Anda sedang melayani ego sendiri? Anda sedang melayani diri sendiri sebetulnya, bukan sedang melayani Tuhan. Anda sedang mengaktualisasikan diri Anda, dan bukan sedang mengejar tujuan-tujuan Tuhan. Bisa disembunyikan dengan cara-cara yang baik, tapi kebusukan tetaplah kebusukan. Dan itu kadang-kadang tersembunyi. Tapi Tuhan suka dengan kebenaran batin, kebenaran dalam batin. Kesombongan yang muncul, saudara-saudara. Gue bisa ya, dia mau khotbahnya jelek, gue bagus khotbahnya. Itu sombong. Itu muncul di hati, nyes gitu, sombong. Oh iya, ini gak bener. Langsung minta maaf, minta ampun sama Tuhan. Lalu jangan 1000 kali minta ampun, berarti 1000 kali kamu jatuh, gak bangun-bangun dong. Ya maksudnya gak sadar-sadar dong. Lama-lama berubah. Ya kan? Jadi kadang-kadang mungkin tampak luar kita udah bagus. Karena itu bisa dilatih sih, saudara. Bisa dilatih. Betulan bisa dilatih. Tetap senyum di depan orang. Shalom, apa kabar? Senyumnya palsu, ucapan keramat tamannya palsu, karena di hatinya tidak ada kebenaran, tidak ada kebaikan yang mendukung senyuman itu. Karena harusnya senyuman dan ucapan kebaikan itu muncul dari hati, bukan sandiwara pakai topeng, bukan. Tuhan menyukai kebenaran dalam batin. Lihat, Tuhan melihat lebih daripada perilaku kamu. Tuhan melihat sampai kedalaman hatimu, tempat di mana segala kebenaran itu berada. Jadi saudara-saudara, hidup kekal adalah mengenal Bapa di dalam Yesus Kristus. Mengenal Bapa berarti sebenarnya juga mengenal diri sendiri. Berbarengan berjalan. Semakin dalam, semakin kita kenal diri kita. Oh, saya begini, saya begini. Seringkali saudara-saudara, bukan seringkali, tiap kali ya. Musuh terbesar manusia itu bukan iblis, tapi ego. Ego kita. Jadi kita perangi itu ego kita sebetulnya, ya. Oke, kemudian yang kedua, dan ini bagian terakhir. Ya.
Nah gini, berarti kan gini, revolusi penyembahan itu kan sesuatu yang penting, sesuatu yang penting. Saudara-saudara, contohnya di sini ada pakai di Instagram namanya Kefam Luf, ya saudara-saudara ya. Ini amang saya, Amang Samuelson. Beliau seorang sarjana hukum, seorang notaris. Kalau dia bicara dengan saya pakai istilah-istilah teknis hukum, saya akan bengong, saudara. Saya nggak ngerti ngomong apa sih, ya. Persona non grata lah, apa segala macam. Kalau beliau sebagai sarjana hukum berbicara dalam hal-hal teknis tentang hukum, saya bingung karena saya bukan orang hukum, bukan belajar. Nah, beliau itu adalah juga belajar teologi. Saya kenal beliau di sekolah teologi, saudara-saudara, S2 sampai S3 ya. Kenal beliau. Nah, kalau misalkan beliau bicara teknis teologi, saya mungkin ngerti, saudara, karena saya juga belajar teologi, ya kan? Nah, untuk belajar, untuk kita jadi khotbah juga gini. Kalau kita khotbah ke orang awam, kita nggak bisa pakai istilah-istilah teologi, saudara. Contoh gini ya. Contoh saya khotbah gini. Saudara, kalau saya khotbah pakai apa namanya, pakai pakai istilah-istilah teologi, Anda mungkin akan bingung, saudara-saudara. Anda mungkin akan bingung. Contoh ya, dia bolos, membuat chaos di dalam apa namanya, Theos mengusir dia bolos ke dalam kosmos, dan dia membuat chaos di dalam kosmos, terjadi chaos di dalam kosmos, sehingga karena karena agape daripada Theos, maka Theos mengutus Kristus ke dalam kosmos sehingga terjadi soter bagi antropos. Itu sebenarnya kata-kata kosong, saudara-saudara. Penuh istilah teologi tapi kata-kata kosong. Setan diutus ke dalam dunia dan bikin kacau di dunia, sehingga Bapa mengutus Kristus untuk menyelamatkan manusia. Itu aja sebetulnya. Cuman kan jemaat yang nggak ngerti kan bingung, karena saya pakai istilah-istilah teologi. Harusnya berbicara dalam bahasa yang awam supaya orang mengerti, karena tujuannya adalah orang mengerti, bukan supaya orang tahu bahwa kita tahu. Bukan tujuannya supaya orang kagum karena kita tahu meskipun mereka nggak mengerti. Widih, pendetanya keren ya, ngomong pakai istilah-istilah teologis, pasti pinter banget. Tapi jemaat nggak tahu nih orang ngomong apa sih gitu. Nah, perhatikan ini. Tuhan Yesus merevolusi makna penyembahan bukan di hadapan ahli Taurat, orang Farisi, ataupun di hadapan minimal imam atau minimal kepala rumah ibadat. Bukan. Tapi dia berbicara mengenai makna penting ini kepada seorang perempuan Samaria yang tidak bisa dikatakan sebagai perempuan baik-baik. Dia orang awam, dan bukan cuma orang awam, dia bukan perempuan baik-baik. Dan ini kemungkinan besar secara common sense saya katakan bahwa si perempuan ini pasti tidak beribadah. Saya bisa katakan itu. Nah, Tuhan ngapain ngomong beginian sama dia? Saudara, pernah pikir nggak gitu? Ngapain Tuhan ngomong makna penyembahan kepada perempuan ini? Gitu. Harus ngomong sederhana-sederhana aja. Ngapain ngomong-ngomong penting, saudara-saudara? Iya kan? Nah, harusnya kan hal begitu diomongin kepada orang-orang yang ngerti lah, pemuka agama lah. Kalaupun mau perempuan awam, lihat-lihatlah orangnya lah, jangan perempuan berdosa seperti itulah. Tapi saudara-saudara, di sini kita belajar bahwa pengenalan akan dirinya terbuka untuk semua orang. Ketika saya renungan ini, tiba-tiba saya dapat satu pemahaman, pencerahan. Ini berbicara mengenai anugerah. Ketika Kristus mati, tabir bait Allah yang memisahkan ruangan kudus dan ruangan kudus itu terbelah dua, saudara-saudara. Dan itu berbicara sudah nggak ada lagi batasan. Roh Kudus diberikan kepada semua orang yang percaya kepadanya. Sehingga ketika dicurahkan itu, Petrus yang orang awam ini bisa khotbah, bisa ngajar. Kalau mau ngajar, saudara-saudara, bisa ngajar itu harus sekolah dulu, sekolah rabi sampai umur 30 tahun itu. Kalau dia pintar, maka diteruskan. Kalau dia nggak pintar, dia pulang bantuin bapaknya. Saudara-saudara, kalau dia pintar, maka anak ini pergi kepada rabi tertentu, minta jadi muridnya. Dia mohon-mohon, Rabi jadi muridnya dong, Rabi jadi muridnya dong gitu. Kemudian Rabinya ngetes mereka biasanya dengan percakapan, dengan perdebatan, diskusi. Lalu kemudian kalau Rabinya suka, dia lulus, diambil jubah, dikatakan ini ipikulah kuk yang kupasang ini gitu. Pikulah kuk yang mana? Itu tandanya bahwa dia jadi murid, saudara-saudara. Bahwa dia jadi diterima jadi murid. Lalu umur 30 tahun selesai sekolahnya, dia boleh berbicara di depan umum, karena umur 30 tahun bagi orang Yahudi sudah dianggap dewasa dan boleh ngajar di depan orang. Gak heran Tuhan Yesus mulai pelayanannya usia 30 tahun, saudara-saudara terkasih.
Tapi Petrus yang orang awam ini nggak lulusan sekolah nabi bisa khotbah loh. Bisa bernubuat, setiap orang bisa melakukan mujizat. Ini tandanya ini anugerah bahwa orang awam pun bisa melakukan mujizat, bahwa orang awam pun bisa mengajar, bisa mendapatkan pemahaman tentang Allah yang luar biasa. Masalahnya adalah kita terlalu meninggikan orang, soal berkata, waduh harus pendeta nih, harus pendeta nih. Enggak, saudara-saudara. Ya enggak, tidak demikian. Tidak demikian. Kenapa saudara-saudara? Setiap pewahyuan akan Tuhan itu terbuka. Gimana caranya? Sederhana gini. Bapak Ibu, baca firman Tuhan itu baik sekali, saudara-saudara. Dan wajib dan harus dilakukan. Tetapi kemudian ada langkah kedua yang saya mau beritahu kepada Anda, bahwa selain membaca, ada satu proses penting yang namanya merenungkan firman. Jadi hubungan intim dengan Tuhan, bercengkrama dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan itu terjadi bukan waktu kita baca. Baca itu baru permulaan, tapi itu semua terjadi waktu kita merenungkan firman siang dan malam. Waktu kita makan itu seperti kita baca Alkitab tuh. Itu kita makan. Tetapi untuk mendapatkan sari-sari dari makanan tersebut, itu waktu pencernaan kita mulai mendigest, mulai memisahkan, mulai disedot tuh sari-sarinya itu, sehingga dibuang sampah. Sudah ampas yang dibuang, sari-sari makanan itulah zat, vitamin, gizi, semua itu yang dimasukkan ke dalam tubuh kita. Nah, proses itu adalah perenungan akan firman Tuhan. Saudara-saudara, kadang-kadang kita merenungkan bisa sehari, 2 hari, bisa berhari-hari, ayat-ayat tertentu, atau cerita-cerita tertentu, pasal-pasal tertentu di Alkitab, atau perikop-perikop tertentu dalam Alkitab. Kita renungkan itu siang maupun malam, siang dan malam, saudara-saudara. Kita renungkan firman Tuhan di sini bisa berhari-hari. Dan proses perenungan itu nanti Tuhan kasih pemaknaan baru, kita catat, saudara-saudara. Bener nggak ya yang dimaksudkan ini ya? Bener nggak benernya? Nanti kita ungkapkan dalam komunitas, kita saling sharing, saling menguatkan, saudara-saudara. Begitu. Jadi jangan cuma baca ya, tapi ada proses yang namanya merenungkan firman. Kadang-kadang kita baca tuh supaya khatam, supaya selesai kejadian, supaya wahyu. Ya oke juga sih, nggak apa-apa sih. Selesailah baca Alkitab sih. Tapi kalau kita kejar setoran seperti itu, dapat apa? Nggak bisa, saudara. Renungkan firman siang dan malam. Hasil perenungan. Ya saya sampaikan kepada Anda sini, itu hasil perenungan, saudara-saudara. Renungkan firman Tuhan siang maupun malam. Ya, jadi itu berbicara mengenai anugerah. Oh, ternyata yang bisa mengenal Tuhan itu bukan cuma imam ya. Bukan cuma imam yang punya hak prerogatif kenal Tuhan ya. Ternyata saya pun sebagai orang awam, ada Roh Kudus, saya bisa kenal Tuhan, bisa masuk ke ruangan Maha Kudus, menyembah Tuhan, dan Tuhan bisa menyatakan dirinya kepada saya. Perempuan yang tidak layak ini, saudara-saudara, dia menjadi seorang kabar Injil pertama yang Alkitab catat, dan terjadi kebangunan rohani di kotanya dia. Kenapa? Karena dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Siapa dia? Nobody. Tapi kenapa anak Allah, putra Allah yang maha tinggi dan penuh keagungan itu mau datang menjumpai dia? Semata-mata berbicara mengenai anugerah. Nggak ada lagi yang lain. Nah, sekarang kesempatan terbuka lebar. Semakin giat kita harusnya mengenal Bapa di dalam Yesus Kristus. Karena itulah rahasia hidup kekal. Nggak ada yang lain, saudara-saudara. Nggak ada yang lain. Itulah rahasia hidup kekal. Rahasia hidup kekal. Nggak ada yang lain. Jadi yuk kita belajar kenal Tuhan. Kita belajar mengasihi Tuhan. Kita belajar untuk mulai merenungkan firman Tuhan. Pak, kayaknya saya baca ini nggak habis-habis, Pak. Nggak apa-apa, saudara-saudara. Mau 3 tahun juga baca kisah, misalkan si Sakius, nggak apa-apa, saudara-saudara. 3 tahun Anda renungkan. Tapi kemudian ada hasilnya kan, ada pelajaran-pelajaran tertentu. Saya merenungkan Yohanes pasal ke-8, terutama tentang percakapan Tuhan Yesus mengenai iblis yang menjadi bapa kamu. Itu sudah lama, saudara-saudara. Udah berapa tahun saya renungkan itu. Tapi ya tentunya sambil baca yang lain, merenungkan yang lain juga. Tapi khusus satu itu melekat sampai hari ini di hati saya. Saya masih renungkan. Dan itu saya nggak bisa sampaikan secara umum, karena itu merevolusi makna bergereja bagi saya, makna layani bagi saya. Ngeri, saudara-saudara. Ngeri sekali. Ya, ngeri sekali. Tapi itu ya perenungan buat saya, saudara-saudara. Ya kan, bener enggaknya saya sharing kepada beberapa teman, dan selama ini mereka iya semua sih gitu. Oh iya bener tuh begitu sih. Ya kan, itu menjadi sebuah kekayaan rohani bagi saya, yang juga merubah cara saya memandang pelayanan, memandang gereja, memandang kehidupan, memandang yang namanya sukses dalam pelayanan itu apa. Itu meredefinisi semua itu, saudara-saudara, ya, dalam diri saya.
Dari apa? Perenungan firman. Jadi Bapak Ibu, penyembahan itu apa? Penyembahan bukan masalah lokasi, penting lokasi tentunya, melainkan pengenalan akan yang disembah. Pengenalan akan yang disembah. Biasanya Tuhan melalui krisis. Nah, krisis itu, sekali lagi, krisis itu menyingkapkan siapa kita dan siapa Tuhan. Jadi perjalanan mengenal Tuhan sebenarnya berbarengan dengan perjalanan mengenal diri sendiri. Karena Tuhan sempurna, kita ikut Dia pelan-lahan, kita akan mulai membandingkan diri kita dengan Dia. Dan bisa disingkapkan tuh, ada penerangan-penerangan tertentu melalui krisis sebetulnya. Oh, dia pelit, oh saya tuh pelit orangnya ternyata. Kenapa saya pelit ya? Oh, karena saya dulu pernah miskin, susah, gak punya uang, jadi saya pegangin duit penuh ketakutan. Oh, ternyata saya orang yang suka bersungut-sungut ya, suka membandingkan diri ya. Dari mana kita tahu itu semua? Biasanya melalui krisis. Semakin kita kenal Tuhan, semakin kita dekat Tuhan. Katanya gini saudara, katanya gini, semakin kenal Tuhan, maka masalah akan semakin banyak datang menimpa kita. Katanya begitu. Ya kan, sebenarnya menurut saya ini yang paling benar itu seperti ini. Bukan paling benar lah, ini yang benar menurut saya. Semakin kita mengiringi Tuhan, semakin kita ikut Tuhan, sebenarnya ada banyak kekurangan dalam diri kita yang tersembunyi atau sengaja kita sembunyikan, itu mulai tersingkapkan. Oh, ternyata saya itu orangnya masih gak sabar ya. Oh, ternyata saya itu orangnya culas-culas dikit ya. Oh, ternyata saya itu orangnya begini ya. Orangnya begitu ya. Nanti musuhnya itu apa, saudara? Musuhnya itu adalah ego kita. Enggak kok, saya gak begitu kok. Wah, begini kok gitu, saudara. Tapi kalau kita rendah hati, kita mengakui, iya ya, saya begitu ya. Saya baru tahu loh. Saya ternyata orangnya gak sabaran ya. Saya ternyata orangnya begini ya. Ternyata saya begitu ya. Dan di situ terjadi pertobatan. Kita berproses untuk berubah, saudara-saudara, berubah perlahan-lahan. Akhirnya semakin lama kita ikut Tuhan, semakin kita menyerupai Dia sebetulnya, menyerupai Kristus. Karena kita berjalan berdasarkan patternnya Kristus, polanya Kristus. Kita jalan. Jadi perjalanan mengenal Tuhan sebenarnya juga perjalanan adalah mengenal diri sendiri. Penyingkapan akan siapa Tuhan sebenarnya adalah penyingkapan kekurangan-kekurangan diri, tersingkapkan dalam diri kita. Nah, milikilah kerendahan hati yang cukup untuk kita ketika disingkapkan, kita mau berubah dan bertobat. Itulah penyembahan sebetulnya. Itu penyembahan. Kalau nyanyian itu hanya bagian daripada penyembahan, bukan satu-satunya. Saya pernah stres, saudara, ketika dikatakan bahwa di sorga kegiatan kita cuma satu, yaitu memuji menyembah Tuhan. Nah, saya nggak bisa nyanyi. Tiba-tiba surga jadi nggak menarik buat saya. Buat apa saya bikin rusak surga? Nyanyi aja nggak bisa. Sampai akhirnya saya belajar sesuatu bahwa surga itu ada kehidupan di dalamnya. Ada kehidupan. Kalau orang yang senang karaoke, dalam keabadian nyanyi terus, mungkin dia senang, tapi enak juga kali saudara. Orang yang suka nyanyi kalau 1000 tahun nyanyi terus pagi siang sore malam, enak juga kali. Di sorga itu bukan cuma itu saudara. Masih ada kehidupan. Dan penyembahan itu bukan bicara mengenai nyanyi. Kasihan malaikat saudara, atau kasihan Tuhan dengerin suara saya yang false, yang sumbang ini. Berapa banyak orang yang sumbang nyanyi, malaikat Tuhan seperti menderita. Tapi penyembahan itu lebih daripada itu, saudara-saudara. Memang salah satu pembajakan hati kita dibajak supaya lemah lembut melalui pujian penyembahan. Betul, saya juga suka memuji, menyembah Tuhan, meskipun tidak teriak-teriak karena malu, saudara-saudara, suara saya jelek. Tapi menurut saya penyembahan itu adalah waktu kita belajar kenal Tuhan kita. Pengenalan akan Tuhan. Itu direvolusi oleh Tuhan Yesus dalam percakapan dengan perempuan Samaria. Ya kan? Kamu menyembah apa yang kamu kenal, yang kamu tidak kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Dia sedang berbicara pada diri sendiri. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Saya orang Yahudi ini. Ya, saya orang Yahudi ini, kata Tuhan Yesus. Sebenarnya dari saya nih keselamatan tuh. Kamu kenal Bapa melalui aku. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Kristus. Gitu saudara ya. Jadi amin buat firman Tuhan pada malam hari ini. Senang bisa menjumpai Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang setia mendengarkan saya menyampaikan firman Tuhan. Ini akan direkam, nanti akan saya share juga di Facebook dan Instagram dan juga di YouTube saya. Jadi bisa dengarkan secara lengkap di sana ya. Terima kasih. Selamat bergabung buat Santo Chua di Instagram, Claudia Maria, Trisna Ginting ya dari Bali ini ya, Ishak, waduh Ishak nih adik saya nih saudara-saudara ya, Samuel Budi ya, ini mah seperti anak saya nih, waduh ya, selamat bergabung. Dan juga teman-teman yang di Facebook, selamat bergabung. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. See you next week.